salah satu ciri-ciri bahwasanya sesuatu itu adalah sesuatu yang mulia, yang agung, maka sesuatu itu memiliki banyak nama yang banyak. Seperti misalnya hari kiamat. Hari kiamat itu namanya banyak. Yaumul qiyamah, as-sa'ah, at-tamah, al-kubra, al-waqi'ah. Itu namanya banyak. Itu semuanya hari kiamat. Begitu juga Madinah. Madinah ini adalah tempat yang mulia, tempat yang agung, tempat yang Allah berkahi. Namanya juga banyak. Salah satu nama yang paling terkenal adalah Al-Madinah Al-Munawwarah. Namanya juga disebut dengan Thabah. Thabah. Ada juga namanya Thaibah. Nama kota Madinah. Itu 3 nama, dan ada ulama menghitung puluhan nama untuk kota Madinah. Ada juga namanya mahfuzah, yang dijaga, yang Nah, beberapa keutamaan kota Madinah. Ini saya lihat ini buku pasar besar. Gimana kita pindah bagaimana ini? Hah? Soalnya matahari gerak terus kan. Kita pindah lagi, kejar lagi ke sana. Udah boleh pindah. Hah? Pindah ke sana, samping orang itu apa gimana? Gak usah. Ini aja. Beberapa keutamaan kota Madinah, salah satunya sebagaimana kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala anqabiha malaikatun la yadkhuluha ad-dajjal wa ta'un. Di setiap sudut-sudut kota Madinah tersebut ada malaikat yang menjaga, yang mana karena tersebut Dajjal dan wabah tidak akan pernah masuk ke kota Madinah. Ini salah satunya ya. Salah satu kota Madinah tidak akan pernah dimasuki oleh Dajjal. Nah, yang kota Madinah yang mana yang dimaksud adalah kota Madinah yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW tanah haramnya. Tanah haram yang ada batasan-batasannya. Nah, itulah yang tidak akan pernah bisa dimasuki oleh Dajjal dan wabah. Karena sekarang Madinah sendiri secara administrasi itu besar. Sampai lepas pantai di Yambu itu juga Madinah namanya. Cuman Madinah yang dimaksud oleh Nabi itu adalah batas-batas tanah haram. Nah, itu yang tidak akan pernah dimasuki oleh Dajjal dan tidak akan pernah dimasuki oleh wabah. Kenapa Dajjal? Karena Dajjal adalah salah satu orang yang membawa fitnah, dan Dajjal itu salah satu fitnah terbesar. Bahkan bisa dibuat oleh Dajjal untuk takjub sehingga terkikis keimanannya. Makanya salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika di tasyahud akhir, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihi ad-dajjal, dan dari fitnah Dajjal. Kenapa fitnah Dajjal? Karena begitu dia bisa menghidupkan orang mati. Dan itu mukjizat dan sangat besar. Madinah ini akan menakutkan keluar dari. Jadi tersisa orang beriman saja saat masa-masa Dajjal. Nah, itu keutamaan kota Madinah yang pertama. Tidak akan pernah dimasuki oleh Dajjal. Dan Madinah yang dimaksud tersebut adalah batas-batas tanah haram. Batas tanah haramnya sebagaimana sudah kita singgung di perjalanan kemarin, yaitu barat dibatasi oleh harrah namanya. Harrah itu larva yang sudah tak terlihat lagi.
gunung, namanya Gunung Air dan Gunung Saur. Gunung Air dan Gunung Saur. Gunung Saur itu ada di balik Bukit Uhud. Uhud berarti sebelah sana. Ada Bukit Saur namanya, kecil bukitnya. Dan Gunung Air itu ada di sebelah sana. Nanti kalau kita di Uhud akan terlihat nanti besok insyaallah. Itu batasan-batasannya. Nah, itulah yang tidak akan pernah dimasuki oleh Dajjal. Madinah yang tersebut. Ahdatha hadatsan, qiyamah adlun wala sarfun. Salah satu bukan kota Madinah atau dosa yang baru. Di sini disebutkan kata-kata ahdatsa, hal yang baru ataupun berupa ibadah beribadah ke kota Madinah, maka orang tersebut dapat laknat dari Allah, dapat pahala. Kata Nabi Muhammad salatin mimma siwa al-haram. Salat di masjidku ini dapat pahala 1000 kali. Masjid Nabi ya. Masjid mana yang dimaksud? Pagar. Pagar, pagar masjid. Jadi salatnya di luar pagar berarti mencintai kota Madinah.
sahabat hijrah ke kota Madinah kan agar pindahkan ke. Nah, ini ada kait di haji dan umroh ketika tawaf haji dan ketika tawaf orang karena kota Madinah, tapi kita nggak tahu bahwa sudah kan kota Madinah imamnya dipindahkan. Lalu kan bahwasanya muslimin kuat ketika dibuka bahu kanannya gitu. Buka bahu kanannya, syariat lari-lari pertama kata kota jadi didoakan oleh Nabi, tangannya didoakan oleh Nabi, kota didoakan oleh Nabi, demamnya dipindah ke tempat namanya adalah Juhfa. Nah, itu beberapa di antara nama lain adalah sebagaimana kata Nabi Muhammad SAW, ada satu orang akan dan coba begitu bisa. Kalau udah tinggal seperti kami di sini, itu terasa bagaimana cobaan tinggal di kota Madinah. Terutama apalagi Bapak Ibu kan hanya hotel, gitu, tidak dengan yang lain. Orang hotel ramah karena kan. Masyarakat sekitarnya dan yang lainnya. Nah, Nabi menjanjikan syafaat dan kesaksian bagi siapa orang yang keluar untuk tinggal di kota Madinah. Kata Nabi Muhammad SAW, man istata'a minkum ayyamuta fil, siapa yang bisa Madinah. Maksudnya apa ini? Maksudnya
Oh, ini bukan, enggak salah. Tinggal di kota Madinah wafat, maka lakukanlah kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi untuk kita terhadap tidak harus melakukan ya, kabur misalnya. Kata Nabi harus kabur legal umroh lama di sini itu sama tinggal di kota Madinah tapi dengan cara yang benar maksudnya. Keutamaan tapi nanti insya Allah sampaikan di Mekah insya Allah. Salah keutamaan yang kota. Jadi kita bertetap alaihi wasallam. Kenapa kita disebut Nabi dan saw dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi injak yang kita lalui bisa jadi di sana tempat turunnya wahyu. Kita nggak tahu kan, karena banyak wahyu yang turun di kota Madinah. Hanya itu yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Ada pertanyaan Bapak Ibu semuanya? Boleh nggak kita meminta diwafatkan di tempat tertentu, misal di kota Madinah atau Mekah dalam keadaan syahid? Boleh. Itu sama saja meminta untuk diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Untuk diwafatkan dalam keadaan belum tahu maksud. Berat sebenarnya. Orang yang dianggap syahid itu berat. Pertama, yang jelas dia itu wafat dalam keadaan orang. Yang kedua, syahid wafat, salah satunya wafat dalam keadaan tertimpa bangunan atau terbakar atau tenggelam. Itu di antara orang yang wafat disebut wafat dalam keadaan syahid. Jadi permintaan seperti itu antum harus mengerti. Jadi harus berbanding lurus antara permintaan dan perbuatan kita. Dan juga minta kepada Allah untuk Allah berikan taufik beribadah kepadanya. Baik, pertanyaan kedua tentang bid'ah tadi, apakah menambahkan kata sayyid dalam salawat kepada Nabi Muhammad SAW bid'ah? Yang pertama, di luar salat ya, di luar salat kan kata sayyid itu tidak sampai disebut bid'ah. Tidak sampai bid'ah. Yang ana tahu hanya boleh-boleh saja, tapi tidak afdol
hanya boleh saja di luar sholat ya. Di luar sholat hanya boleh-boleh saja tapi tidak afdal. Yang afdal adalah sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Kalau ditambahkan kata Sayyid hanya boleh saja, hanya boleh saja, tidak sampai kepada bid'ah. Ini di luar sholat. Nah, sedangkan di dalam sholat bagaimana hukumnya? Hukum di dalam sholat itu yang dianjurkan oleh para ulama adalah al-iktisar ala al-adhkar al-waridah, yaitu cukup saja dengan zikir-zikir atau doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak perlu menambahkan kata-kata sayyid, karena Nabi yang mengajarkan kita seperti itu. Seandainya kata sayyid yang ditambahkan dalam salawat itu lebih baik, pasti Nabi juga mengajarkan Allahumma salli ala sayyidina atau sayyidi Muhammad. Seandainya itu lebih baik, tapi Nabi tidak mengajarkannya. Wallahu a'lam. Baik, nggak ada pertanyaan lagi ya? Habis. Besok kita city tour. Setelah subuh silakan sarapan langsung, siap-siap sarapan, mandi semuanya, bersih-bersih, dan kita berangkat sekitar jam 7 atau setengah 8 pastinya nanti malam akan kami kabarkan insyaallah. Dan jadwal kita pertama sekali adalah ke Masjid Quba. Jadi ketika berangkat nanti diharapkan semuanya sudah berwudu, karena ada keutamaan bagi orang yang berwudu dari mana dia berangkat lalu sholat di Masjid Quba, pahalanya seperti pahala umroh. Jadi ada syaratnya. Pertama, berwudu dari mana dia berangkat, bukan wudu di masjid. Kalau wudu di masjid berarti pahala tersebut tidak dia dapatkan. Jadi pahala dia pergi ke Quba, sholat di Quba, lalu dapat pahala seperti orang umroh. Pernah dengar kan? Pahalanya seperti orang umroh. Itu syaratnya apa? Sebagaimana hadis Nabi mengatakan adalah tatahhara fi baitihi. Dia bersuci dari rumahnya. Maksudnya dari mana dia berangkat? Kita berangkat dari hotel, kita bersuci dari hotel. Bagi yang mandi wajib, bagi yang berwudu dari hotel. Bukan berwudu di masjid. Itu keutamaan khusus untuk sholat di Quba. Keutamaan secara umum yaitu orang yang berwudu di rumahnya lalu pergi ke masjid, Allah hapuskan dosa-dosanya, Allah angkat derajatnya. Nah, Allah angkat derajatnya. Dosanya Allah hapuskan, derajatnya Allah angkat. Salah satu syaratnya adalah berwudu juga dari rumah, bukan berwudu di masjid. Jadi perhatikan hadis Nabi Muhammad SAW. Nabi mengatakan berwudu di rumah. Siapa saja yang bersuci di rumah, man tatahhara fi baitihi thumma. Ini hadis seperti ini banyak sekali ini. Siapa yang bersuci di rumahnya lalu keluar dari rumahnya menuju masjid, maksudnya untuk sholat, maka Allah akan angkat derajatnya, Allah hapus dosa-dosanya. Jadi usahakan semaksimal mungkin jangan lupa sholat berwudu di hotel. Berwudu di hotel. Baik. Tidak ada lagi ya? Habis? Baik, kita akhiri sampai di sini saja. Silahkan beraktivitas. Yang perempuan silahkan sholat dan masuk ke dalam. Yang laki-laki begitu juga. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu